Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Baidowi selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Dan yang kedua adalah saya, perkenalkan Ibu Ratna Yulistianingsih. Saya akan share screen mengenai materi perkuliahan kita. Belajar dan pembelajaran. Coba diperhatikan. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Metode yang akan kita gunakan adalah daring. Capaian pembelajarannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis teori-teori belajar dari berbagai sudut pandang para ahli pendidikan, mengembangkan berbagai pendekatan, strategi, dan moda pembelajaran yang berpijak pada berbagai pandangan tentang teori belajar, memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran, dan melakukan analisis kasus-kasus pembelajaran. Nah, rancangan perkuliahan ini, ini saya cek tidak ada tanggal merah, tapi nanti jika tanggal-tanggal yang sudah saya tulis di sini ternyata bertepatan dengan kegiatan perkuliahan yang lainnya, maka di sini akan kita rubah nanti. Dan jadwal untuk UTS dan UAS juga mengikuti pengumuman selanjutnya. Perhatikan untuk rancangan perkuliahan pekan pertama yaitu membahas tentang pengantar atau rencana perkuliahan semester. Itu hari ini tanggal 24 Agustus. Nah, tugas akhir nanti pada pekan pertama, kalian membentuk kelompok. Nah, nanti tinggal pilih tombol kelompok mana yang diinginkan. Nah, nanti ada di daring, silahkan dipilih. Kemudian pekan kedua membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran, yaitu pada tanggal 31 Agustus. Pekan ketiga membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran, yaitu pada 7 September. Pekan keempat membahas tentang jenis dan prinsip-prinsip belajar, yaitu pada tanggal 14 September. Pekan kelima membahas tentang teori belajar behavioristik, yaitu pada tanggal 21 September. Pekan keenam yaitu teori belajar kognitif, yaitu pada tanggal 28 September. Pekan ketujuh yaitu tentang teori belajar konstruktivistik, yaitu pada tanggal 5 Oktober. Dan rencana ujian tengah semesternya adalah 5 Oktober. Ini mengikuti jadwal perkuliahan nanti, disesuaikan. Untuk selanjutnya, pada pekan ke-9 membahas tentang teori belajar humanistik, yaitu pada tanggal 12 Oktober, dan pekan ke-10 membahas tentang teori belajar sibernetik 19 Oktober. Pekan ke-11 membahas tentang teori belajar revolusi sosiokultural 26 Oktober. Pekan ke-12 membahas tentang teori kecerdasan ganda tanggal 2 November atau bisa dikatakan multiple intelligence. Pekan ke-13 membahas tentang teori neuroscience tanggal 9 November. Pekan ke-14 membahas tentang kesulitan belajar 16 November. Pada pekan ke-15 membahas tentang strategi pembelajaran 23 November. Dan yang terakhir, pekan ke-16 yaitu ujian akhir semester, ini mengikuti jadwal nanti yang akan disebarkan. Jadi kita rencanakan ada 16 pekan atau 16 pertemuan setiap hari Senin pada jam 15.00
Nah, ini adalah buku yang kita pakai. Ya, ini penulisnya adalah Husamah Yuni Pantiwati, Arina Restian, dan Puji Sumarsono. Ini buku yang kita pakai, bisa dibeli di toko buku Gramedia atau Togamas, silakan dicek. Nah, ini bisa di-download. Ini buku-buku referensi. Nah, ini ada di internet juga, di-download. Nah, untuk penilaian, ada U1, U2, U3. U1 itu berupa tugas atau kuis. Nah, atau keaktifan sebesar 20%. Nah, tugas dan kuis ini di rata-rata dijadikan U1. Tugas, kuis, aktivitas atau keaktifan ini dijadikan 1, di rata-rata dijadikan U1, nilai U1, kemudian diambil 20%. Kemudian U2 itu adalah ujian tengah semester 40%, dan U3 ujian akhir semester 40%. Nah, jadi prosentase terbesar itu ada pada UTS dan UAS. Maka di sini tolong diperhatikan jangan sampai tidak ikut. Karena prosentasenya besar UTS dan UAS. Nah, untuk tugas, ini jika ada tugas yang kosong, itu juga segera memberitahu dosen untuk menyusul. Jadi jangan sampai tugas itu kosong, karena tugas kosong 1 itu juga mempengaruhi. Meskipun di sini hanya diambil 20%. Untuk kuis nanti dalam bentuk Google Form. Nah, ini ada pada kelas daring nanti. Nah, untuk aktivitas atau keaktifan nanti dinilai dari keaktifan ketika berdiskusi di forum diskusi. Nah, untuk tugas di sini nanti membentuk kelompok, kemudian membuat makalah sesuai dengan materi pada kelompok. Nah, nanti dipilih. Sini ya, ada tugas. Jadi membuat makalah dan presentasi. Nah, presentasinya seperti apa? Nanti presentasinya melalui YouTube. Nah, jadi dipresentasikan, disajikan, dan diupload di YouTube. Nah, bisa kita lihat bersama-sama nanti. Nah, untuk syarat kehadiran, di sini lebih dari sama dengan 75%. Nah, kehadirannya diambil dari apa? Dari absensi. Jadi absensi itu setiap pertemuan wajib untuk mengisi daftar hadir yang ada di paling atas. Nah, di paling atas itu ada daftar hadir, silakan diklik. Nah, di sini ada aturannya. Jadi tombol present atau tombol hadir. Jadi ada 4 tombol, PLTA ya. P itu present, jadi tombol P itu akan ada dalam 30 menit pertama. Artinya Anda tidak boleh terlambat. Karena setelah 30 menit pertama, maka tombol P akan hilang. Jadi tinggal L, T, dan A. Nah, L ini artinya terlambat. Maka jangan sampai terlambat. Dan terlambat itu pun juga akan hilang setelah 120 menit. Jadi dianggap terlambat, di situ ada poin-poinnya. Kalau P itu 2 poinnya, kalau terlambat itu 1, kalau izin itu setengah, kalau absen itu 0. Jadi itu nilainya ya. Jadi diusahakan jika ada yang izin atau yang sakit, segera WA. Jadi saya rekapannya jelas. Ini tidak masuknya karena apa? Jangan sampai ketika terakhir baru ketika daftar nilai sudah mau dinilai, dianalisis, hasilnya baru WA bahwa tugas ini tidak dikumpulkan karena ini itu terlambat. Jadi banyak kasus nilai sudah keluar, mahasiswa baru komplain. Kenapa nilainya seperti ini? Nah,
Padahal ada tugas-tugas yang belum dikumpulkan, ada yang tidak mengikuti UTS, jadi itu segera dikabarkan dan dilakukan susulan atau ujian remedi. Gitu ya. Syarat kehadiran lebih dari sama dengan 75%. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagi adik-adik mahasiswa, tugas selanjutnya adalah membentuk kelompok. Nah, silakan dipilih tombolnya, mau kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.